Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga keadaan kita hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan semoga kita bisa melangkah ke masa yang akan datang jauh lebih baik dari hari ini. Dalam episode Ngopi Pahit kali ini, kita akan ngomongin tentang manusia sebagai objek sekaligus subjek pendidikan. Jika kita memperhatikan seluruh rangkaian proses pendidikan, semuanya sudah belum tentu ditujukan kepada manusia. Meskipun sebahagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melakukan rangkaian proses pendidikan. Namun garis merah yang bisa kita tarik dari semuanya itu adalah bahwa proses pendidikan untuk menjadikan kehidupan lebih baik dalam menjalaninya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, dalam konsep pendidikan Islam, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal yang demikian itu. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, menjadi sebuah keyakinan yang sangat fundamental bahwa kita manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan bapak moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari tanah. Mathalu Isa kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan penciptaan Isa seperti penciptaan Adam alaihissalam, yang Allah ciptakan dari tanah. Kalau Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Dalam ayat yang lain Allah katakan min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan kal fakhar, seperti tanah yang terbakar. Sementara itu penciptaan anak-anak keturunan Adam Allah ciptakan dari air mani yang disebut dengan min ma'in mahin, dari air yang hina. Summa ja'alnahu fi qararin makin, kemudian ditempatkan dalam satu tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Lebih jelasnya diperinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang dikenal dengan hadis As-Sadiqul Masduq, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni
ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian berupa segumpal darah dalam masa yang seperti itu juga, kemudian berupa segumpal daging dalam masa seperti itu juga, dan seterusnya hingga pertumbuhan janin itu menjadi sempurna dalam rahim seorang ibu, lalu Allah mudahkan dia untuk keluar menuju alam dunia. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan senair, dalam pendidikan tidak membicarakan tentang bagaimana proses kejadian manusia, karena itu merupakan ranah dari ilmu biologi atau ilmu kedokteran dan yang sejenisnya. Sudut pandang pendidikan melihat manusia sebagai sebuah makhluk yang terdiri dari beberapa elemen atau unsur. Paling tidak banyak para pakar menyebutkan manusia terdiri dari 3 elemen, yaitu ada jasmani, ada rohani, dan akal. Ketiga elemen ini menjadi satu kesatuan pada diri manusia. Karenanya proses pendidikan untuk mengembangkan ketiga elemen tersebut lalu menjadi sebuah struktur yang terintegrasi, baik pertumbuhannya, potensinya secara maksimal dan optimal. Ada sebagian guru besar ilmu pendidikan, Profesor Dr. Ahmad Tafsir, mencoba untuk mengkritisi 3 unsur elemen ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup membuat kita harus mengkaji lebih mendalam lagi. Apa indikator atau bagaimana kita bisa mengetahui bahwa 3 elemen tersebut dapat tumbuh secara optimal, berkembang secara maksimal? Jasmaninya, rohaninya, dan akalnya. Kemudian kalau dikatakan tadi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, dari ketiga elemen ini mana yang menjadi subjek pengintegrasinya? Apakah jasmaninya, apakah rohaninya, atau akalnya? Cukup menarik untuk kita ulas lebih jauh lagi. Silahkan Anda ulas semuanya itu dalam kolom komentar di bawah ini. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan senair, jika kita ingin berbicara lebih jauh sedikit tentang ketiga elemen dan unsur tersebut, maka bisa kita lihat. Yang pertama, dalam aspek jasmani, bahwa pembahasan tentang jasmaniah manusia, di mana semuanya merupakan potensi yang sangat besar bagi manusia itu sendiri. Ada kepalanya, kedua tangannya, lalu kedua kakinya, lalu terhubung dengan badannya. Di kepala ini dia
ada bagian yang sangat pokok dan utama, yaitu dalam tengkorak kepala ada otak besar, ada otak kecil, lalu dihubungkan dengan batang otak yang masing-masing memiliki fungsinya, yang masing-masing memiliki stimulus bagaimana mengembangkannya. Nah, boleh jadi ini akan diulas dalam episode berikutnya. Kemudian ada penglihatannya, ada pendengarannya, ada indera penciumannya, lalu ada juga lisannya, ya. Nah, semua ini kan merupakan potensi-potensi dalam menyerap berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Belum lagi kelihayan, kemahiran dari kedua tangannya dan juga kakinya. Nah, potensi jasmani ini perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan supaya fungsinya lebih optimal dan maksimal. Kemudian berbicara masalah ruh, ini pun sesuatu yang sangat-sangat penting, perlu dan sangat jelimet untuk kita kaji lebih jauh dan lebih mendalam. Karena sesungguhnya kita tidak memiliki pengetahuan tentang ruh kecuali sangat sedikit sekali. Belum lagi kita berbicara tentang masalah qalb, hati. Belum lagi kita berbicara tentang masalah an-nafs, jiwa. Bagaimana hubungan ketiganya antara ruh, antara hati dan jiwa. Ini kan luar biasa untuk kita urai lebih mendalam. Di sana ada penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan, tapi juga di sana ada jiwa yang perlu untuk disucikan. Lalu semuanya itu tergabung dalam sebuah apa yang disebut dengan sisi batiniah dari manusia. Belum lagi ada faktor intuisi atau juga perasaan dan lain-lain sebagainya. Lalu juga akal itu sendiri. Berbicara tentang masalah akal ini juga membutuhkan satu kajian yang lebih detail dan lebih mendalam. Apa sih sebenarnya hakikat daripada akal itu? Bagaimana ia menjalankan fungsi kognitifnya? Bagaimana dia menjalankan perannya? Lalu yang dikatakan berakal itu apakah memang di dalam ingatan, memori, otak besar atau otak kecil atau di batang otak, atau justru fungsi akal itu ada di dalam hati? Karena memang dalam sebuah ayat ya disinggung bahwa sesungguhnya yang merupakan akal itu sendiri bagian daripada fungsi hati. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki hati ya, atau tidakkah mereka memiliki hati yang dengannya dapat memikirkan atau juga dapat memahami sesuatu. Nah, ini juga menarik untuk kita singgung lebih dalam lagi. Ya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan tanah air. Kemudian yang terakhir untuk bisa kita ngomongin kesempatan kali ini ya adalah bahwa bagaimana proses pendidikan itu dijalankan secara maksimal untuk menjadikan seorang manusia menjadi sempurna sebagai manusia. Karenanya tidak berlebihan sesungguhnya sebagian pakar mengatakan hakikat dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia secara manusiawi. Demikian sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan tanah air, episode Ngopi Pahit kali ini. Terima kasih telah menyaksikan ulasannya. Jangan lewatkan episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.